warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, di hari Ahad yang cerah ini kita semua bisa hadir ya. Kita semua bisa hadir di Kampung Maghfirah ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada Bapak Ibu semua yang insyaallah hari ini akan melaksanakan ikrar wakaf ya, akan berwakaf ke Kampung Maghfirah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan demi kebaikan ya dalam hidup kita, di keluarga kita, anak-anak keturunan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama tentu kita berharap menjadi umat beliau yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, teladan beliau ya, yang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua mengikuti ya salah satu sunnah beliau, yaitu dengan berwakaf ya. Rasulullah adalah orang yang mencontohkan berwakaf ya, seperti kita tahu ya, Masjid Nabawi, Masjid Kuba adalah bagian dari wakaf Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga mengajarkan ilmu ya untuk kita ya, untuk umatnya, yang dari setiap ibadah yang kita lakukan tentu Rasulullah mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah nggak butuh pahala tentunya ya, tapi dengan contoh Rasulullah SAW memberikan teladan bagi kita bahwa kita insya Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mari bersama-sama terlebih dahulu ya kita buka acara kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita akan mendengarkan tilawah Al-Qur'an ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan tilawah Al-Qur'an yang di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan, dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Fadhilul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, kita mendapat nikmat luar biasa ya mendengar tilawah Al-Quran. Kurang panjang ya. Saking nikmatnya kita kurang panjang mendengarnya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya. Kesempatan hari ini kita sudah berada di Kampung Maghfirah ya. Gimana suasana Kampung Maghfirah? Enak ya? Ya nanti boleh keliling-keliling insyaallah ya nanti ya. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita hadirkan hati kita ya, kita ingin mendengarkan tadabbur dari tadi ayat yang kita sama-sama sudah dengarkan ya. Apa maknanya, apa hikmahnya, apa tadabburnya ya. Kemudian nanti kita minta Ustadz Hatta juga untuk memberikan informasi ya, penjelasan kepada Bapak Ibu semua yang hari ini akan melaksanakan wakaf ya, tentang Kampung Maghfirah ya. Kenapa wakaf di Kampung Maghfirah, apa saja ya informasi yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui tentang Kampung Maghfirah ini pada Ustadz Ahmad Hatta untuk memberikan tadabburnya dan informasinya. Fadhol Ustaz. Apa izin untuk rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik sekalian di Kampung Maghfirah. Mudah-mudahan perjalanan Bapak dan Ibu dari rumah sampai ke sini sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena perjalanannya niatnya ibadah. Ingin berwakaf, ingin menemani yang berwakaf dan seterusnya, yang mudah-mudahan nanti semua kita kebagian daripada manfaat dan keberkahan wakaf tersebut, insya Allah. Baik, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, suri teladan kita di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang dibaca oleh korek tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat 267 sampai ayat 271. Ya. Sedikit kita sekilas memahami ayat yang dibaca tadi supaya ayat itu tidak saja hanya menyentuh perasaan kita, tapi betul-betul menyentuh pikiran dan hati kita insya Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menginfakkan, mengeluarkan sebagian dari hasil apa yang kalian kerjakan. Ma kasabtum, apa yang kita bekerja untuk mendapatkan uang, maka sebagian daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala keluarkan, ya. Tapi yang menariknya yang dikatakan di sini min thayyibat, yang baik-baik. Jangan mengeluarkan yang apa? Yang buruk, yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan jangan sampai kalian mengeluarkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu melihatnya. Antum midufi, kalian terpaksa menutup apa? Mata. Karena barangnya sudah enggak apa? Udah enggak pantas. Makanya Masya Allah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengeluarkan yang buruk sehingga kalian harus menutup mata. Wa'lamu, perhatikan Bapak dan Ibu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghaniyun hamid. Jadi kalau kita infak fisabilillah, infak di jalan Allah itu kan untuk Allah. Ya, kita kasih fakir miskin, kita kasih orang yang membutuhkan, itu kan untuk Allah. Dan kata Allah, Allah ghani dan hamid. Allah itu maha kaya, enggak butuh, dan maha terpuji. Kebayang enggak Pak, kalau kita ngasih seserahan kepada orang yang apa, Bu, berduit, dan dia terpuji, ya, orangnya terhormat, kira-kira ngasihnya gimana? Yang paling bagus kan? Yang paling bagus. Dan Allah, kata Allah, ghaniyun hamid. Jadi ketika kita ngasih fakir miskin, ketika kita ngasih orang butuh, jangan ngelihat fakir miskinnya, tapi lihat siapa yang sebenarnya kita beri. Maka kata Allah, itu hambaku. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, aku lapar, engkau tidak mengasihiku makan. Kata hamba, bagaimana mungkin kau lapar ya Allah? Engkau pemilik alam semesta. Kata Allah, bukan aku yang lapar, tetapi hambaku. Kalau engkau mengasihinya, maka engkau akan menemuiku di sana. Jadi sebenarnya ketika kita infak kepada orang kafir miskin, Bapak dan Ibu, itu sedang tidak memberi kepada mereka, tapi memberinya kepada siapa? Kepada Allah. Maka kata Allah, jangan kasih yang buruk. Karena Allah ghani, enggak butuh sumbanganmu, enggak butuh sedekahmu, enggak butuh. Tapi engkau yang butuh. Dan hamid. Ini luar biasa nih ayat ini. Kemudian, Bu, ini penyakit semua kita nih. Kata Allah SWT di ayat berikutnya. 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah, nih perhatikan ayatnya. Setan yang selalu menjanjikan, membisikkan kemiskinan. Jadi kalau kita takut miskin, Bu, Pak, itu pasti setan. Tetapi yang menariknya, kita takut miskin untuk yang baik-baik. Kalau sedekah, takut kita nanti duit kita nggak ada. Lalu setan berikutnya, wa ya'murukum bil fahsya. Tetapi untuk urusan-urusan jelek, setan supporter banget. Jadi kalau untuk hal-hal yang mubazir, gengsi, ya, biar dibilang sultan, wah, zaman sekarang kan apa? Mulai dari HP-nya dibilang sultan, gitu ya. Nah, begitu itu memang setan, Bu. Makanya apa? Ketika untuk kekejian, untuk kemungkaran, untuk kemaksiatan, setan nggak pernah mencegah. Jadi dua karakternya. Ya'idukumul faqra, ya'idukumul faqr, kemiskinan, dia menjanjikan kemiskinan, tetapi mengajak, memerintah, mendorong untuk berbuat yang jahat. Makanya sekarang dikatakan masuk surga gratis, nggak mau. Masuk neraka harus bayar rame. Ya, mabuk-mabuk
bayar. Judi, bayar. Nauzubillah. Zina, bayar. Ke masjid, pengajian, gratis. Celengan lewat, pas celengan lewat dia langsung bisikin, jangan. Ntar nggak punya duit ya, masukin celengan terus. Ya. Mau wakaf, dibilangin, mau wakaf. Anakmu sudah beres belum? Ya. Sekolahnya gimana? Ya. Menarik Bu. Ya. Allah dikatakan dalam ayat ini ya, bahwa yang menjanjikan kecukupan itu cuma Allah. Yang menjanjikan kekurangan itu adalah setan. Maka dikatakan sini, perhatikan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu, perhatikan Bu, Pak, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan juga dua. Yang pertama ampunan dan yang kedua fadla, anugerah, rezeki, kecukupan. Makanya kalau kita selalu mendekat kepada Allah, Allah bukakan pintu ampunan untuk kesalahan kita. Dan Allah berkahi kita dengan fadla. Fadla itu anugerah, rezeki, kemudahan, kelapangan, kesehatan. Itu semuanya apa? Anugerah. Makanya orang yang beriman dengan Allah tidak akan pernah kurang. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas. Maha luas apanya? Maha luas rezekinya. Maha luas apanya? Maha luas pengetahuannya. Makanya alim. Maha luas apanya? Maha luas kasih sayangnya dan seterusnya. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat berikutnya 169, perhatikan ini penting. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah SWT berfirman di dalam ayat ini, Allah memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Memberikan hikmah artinya memberikan ilmu, pengetahuan. Memberikan hikmah artinya memberikan hidayah. Memberikan hikmah artinya memberikan petunjuk yang membuat kita mengerti meletakkan sesuatu. Jadi kalau orang dia ambil hikmahnya Bu, itu punya uang berapapun, punya duit berapapun, itu nggak ada nilainya. Orang kalau diambil oleh Allah, tidak diberi hikmah oleh Allah, nggak dibimbing oleh Allah, makanya banyak orang punya duit, cuman beli jet biar bisa ngerokok dalam jet. Ya, lagi rame, lagi viral dia. Kebayang nggak jet harganya ratusan miliar? Ya. Kalau seandainya diberikan dengan orang yang kesusahan sekarang, mungkin ribuan orang yang mendoakan dia, keberkahan dia. Itu jauh lebih berkah. Ya. Jadi artinya sekarang itu banyak orang yang kaya, tapi nggak punya hikmah. Di tengah orang sulit, dia berbangga dengan kekayaannya. Di tengah orang kesusahan, yang repotnya anggota dewan lagi. Dia sulit membayangkan bagaimana sulitnya orang. Itu yang disebut dengan hikmah. Bu, ada orang punya duit 5 juta. Tapi bisa bikin keberkahan yang luar biasa. Teman saya Bu, bikin pesantren sebesar ini, modalnya cuma 5 juta. Itu pun dari mahar istrinya. Mahar istri dipinjam. Boleh nggak, Dek? Daripada cuma disimpan-simpan aja, dipinjam. Untuk maharnya kita jual aja. Untuk apa? Bikin pesantren. 5 juta, benar. Sekarang santrinya lebih dari 1.500 orang. Itu yang namanya hikmah. Punya duit ada nilainya. Kita punya uang ratusan juta cuman poya-poya aja. Punya miliaran cuman bangga dibilang dia orang kaya. Ketika mati nol besar. Ketika mati nol besar. Ketemu malaikat kecewa habis. Itu yang disebut dengan hikmah. Ngerti di mana naruh apa? Duit. Ngerti di mana naruh sesuatu. Tetangga lapar,
kita poya-poya, itu namanya nggak hikmah. Ya. Ya. Orang susah, kita gembira, pesta-pesta, itu namanya nggak apa? Makanya dikatakan Allah, Allah yang ngasih. Makanya ibu-ibu dan bapak datang ke sini, ini bagian daripada hikmah. Ada niat untuk berbuat apa? Kebaikan akhirat. Hidup ini singkat, hidup akhirat yang panjang. Tapi kalau orang tidak dikasih hikmah, Bu. Nah, hikmah ini beda dengan S1, S2, S3 ya. Walaupun S3 sampai apa? Profesor, kalau Allah nggak letakkan hikmah di dalam hatinya, nggak nyambung juga. Ya. Oleh sebab itu terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Bu, mana yang lebih bernilai? Dikasih ilmu atau dikasih duit? Ya? Dikasih ilmu atau dikasih duit? Ada yang jawab dua-duanya. Orang disuruh milih kok dua. Nah, itu dari ilmu. Nah, kalau dapat ilmu dan dapat duit, duitnya jadi berarti. Tapi kalau dikasih duit tanpa ilmu, duitnya jadi fitnah. Jadi ujian besar. Makanya mohon maaf, penting kita belajar. Itulah mengapa ada Kampung Maghfirah ini. Jadi Kampung Maghfirah ini di bawah yayasan namanya Yayasan Maghfirah Bina Umat. Tujuannya adalah bagaimana kita mengkader guru-guru. Mengkader guru-guru yang bisa mengajarkan hikmah tadi, Bu. Bukan hanya mengajarkan matematika, bukan hanya mengajarkan IPA, dua-duanya IPA, ilmu umum dengan ilmu agama itu penting, jadilah dia jadi hikmah. Pinter cari duit, tapi juga tahu cara naruh di mana apa? Duit. Pinter cari kerja, cari membuat pekerjaan, tapi tahu juga hasilnya mau dikemanakan. Hari ini kadang-kadang nggak seimbang. Yang punya duit nggak ngerti cara gunain, yang pengen melakukan kebaikan nggak punya duit. Nah, kalau bil hikmah maka dia ketemu. Jadi di sini insya Allah kita kader ya, guru-guru. Makanya lembaga yang formalnya namanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam S1. Ya. Dari sini insya Allah akan keluar guru-guru. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa angkatan ngajar mereka di atas, di seberang bukit ini. Ya. Ngajar di sekolah namanya Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Sebuah sekolah tingkat SMP SMA yang mendidik anak-anak sesuai dengan fitrahnya. Dididik, Masya Allah, jazakallah khair, Masya Allah Febri. Ya. Yang lain-lain ini semuanya mahasiswa Bapak dan Ibu. Ya. Mahasiswa dari STV, Insya Allah. Nah, jadi idenya adalah bagaimana kita bisa mencetak guru-guru yang punya iman, punya akidah yang kuat, tapi juga bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, di sini mereka belajar tahun pertama itu Al-Quran. Ya. Al-Quran dengan bahasa Arab. Tahun kedua belajar ilmu agama keseluruhannya. Ya. Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, sirah, dan semuanya. Baru tahun ketiga nanti mereka belajar sesuai dengan jurusan mereka. Sekarang yang sedang ada ini adalah manajemen pendidikan Islam. Ya. Tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Jadi belajarnya 5 tahun. Nah, lalu mereka praktek jadi guru. Kita berharap Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekolah tinggi ini perguruan tinggi, mencetak guru-guru, dan insya Allah ke depan kita akan bekerja sama dengan sekian banyak orang untuk membuat sekolah-sekolah seperti yang ada di sini di seluruh
Indonesia secara bertahap. Makanya dana-dana wakaf, ikrar wakaf polis yang diberikan kepada kami, Bapak dan Ibu, insya Allah akan digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, bangun masjid di sekolah-sekolah baru tersebut. Yang kedua, bangun kelasnya. Dan yang ketiga, bangun asramanya. Dan semuanya fasilitas itu untuk mendidik anak-anak. Oleh sebab itu insya Allah wakaf-wakaf ini, ikrar ini, kalau mau ada kursi itu ada kursi putih. Kalau Ibu butuh kursi, ya butuh kursi Bu, ada kursi putih. Ya, baik. Jadi wakaf-wakaf yang diberikan kepada kami ini, Bapak dan Ibu yang insya Allah kita akan gunakan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat dan pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar karena mendukung anak-anak untuk belajar agama, ya, belajar agama Islam, insya Allah. Mereka kita didik menjadi anak-anak yang mempunyai komitmen yang kuat, insya Allah, terhadap agamanya, juga cerdas dan pintar. Itulah guna daripada wakaf-wakaf yang diberikan, yang insya Allah pada saatnya cair kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, insya Allah. Terima kasih dan mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ke sini benar-benar menjadi amal ibadah dan keberkahan bagi kampung Maghfirah, ya. Keberkahan yang besar bagi kampung Maghfirah. Insya Allah nanti ketika acara telah selesai, silahkan keliling-keliling. Mudah-mudahan ibu-ibu ketika melihat dan bapak ketika melihat mendoakan supaya tempat ini menjadi berkah. Dan ini adalah lembaga wakaf, maksudnya semua yang di sini adalah wakaf. Jadi bukan milik pribadi, adalah milik wakaf. Dan ini masjid pun dibangun bersama-sama dengan jemaah. Sekolah yang kita dirikan juga walaupun berbayar, tapi tidak mengambil keuntungan dari hasil yang kita dapatkan, kita gunakan untuk membiayai anak-anak lain yang free, tidak berbayar. Jadi apa namanya? Subsidi silang. Jadi keberkahannya yang kita cari insya Allah. Terima kasih dan terima kasih kepada Ustaz Zul yang insya Allah yang memfasilitasi dan mengundang Bapak dan Ibu untuk datang kemari. Silakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, sebagai mana yang telah kita dengarkan bersama ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah ada di Kampung Maghfirah ya. Dan Bapak Ibu insya Allah sudah menjadi bagian keluarga besar Maghfirah ya. Jadi Maghfirah ini ya boleh nanti Bapak Ibu-ibu ya yang pengen nyekolahkan anaknya ya. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah usia 50-an ya. Ya Ustaz ya. Di Maghfirah ada yang namanya pesantren Husnul Khotimah, yaitu pesantren khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut. Nah, jadi ada pengajiannya rutin. Jadi 1 minggu itu dari Senin sampai Jumat. Nanti ada modul-modulnya. Modulnya pembelajaran mempersiapkan diri untuk husnul khotimah. Untuk kita kalau dipanggil Allah, kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, itu secara rutin ada di sini. Jadi ibu-ibu yang pengen belajar agama ya, ya walaupun belum 50-an ke atas kalau ada juga boleh juga saja. Silakan, nanti itu ada rutin juga ya. Ada rutin yang secara berkala dilakukan di sini, di masjid sini. Nanti itu ada ranjangnya dan kasurnya nanti ya. Bisa tidurnya juga di sini. Nah, yang lainnya juga setiap bulan ya, selain itu ada namanya acara mabit, malam bina iman dan takwa. Ada pengajian di sini ya. Tidurnya di mana? Tidurnya di masjid ya. Setiap bulan ada, bahkan ini hampir 2 minggu sekali Ustaz ya. Karena wali santri yang ada di sini juga ya, kan banyak ya, ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu nanti ada jadwalnya. Ya, mereka kunjungan melihat anak, kemudian juga sambil tidur di sini, ada kajiannya. Tujuannya apa? Tujuannya orang tua juga belajar ya. Anaknya belajar, orang tua belajar, semua belajar sehingga kita semua sama ya, punya visi misi hidup yang jelas ya untuk kehidupan kita
menuju akhirat kita insya Allah ya. Jadi silakan ya. Dan juga selain wakaf polis ini, sebagaimana kami informasikan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ya pengen berwakaf tunai ya bisa juga ya. Nanti insya Allah linknya nanti saya share ya. Saya akan share nanti ke para duta-duta wakaf ini ya. Setiap subuh, setiap hari, setiap Jumat Bapak Ibu boleh ya, kapanpun ada dananya, karena ini kita masih butuh banyak ini gitu ya. Di belakang di sini ada 3 masjid Bapak Ibu ya. Di Kampung Mawira ada 3 masjid. Ini masjid yang besarnya untuk semua. Di sana di Putra juga ada masjidnya untuk santri putra. Di atas belakang sana ada masjid untuk santri putri. Nah, tapi santri putri ini belum selesai. Masih butuh 2 miliar Ustaz. Masih butuh dana 2 miliar ya. Jadi apa yang kita himpun ini melalui wakaf polis ini ya, insya Allah untuk jangka panjang ke depan. Mudah-mudahan umur kita panjang ya. Nah, untuk yang jangka dekat dan menengah ini ya silakan. Kalau Bapak Ibu juga mungkin ada uang nganggur nih ya, amin. Ya umpama Mbak Mila ada uang nganggur 500 juta di rekening belum kepake, boleh pinjamin dulu ke sini ya untuk jadi wakaf berkala. Nah, Mafiro bangun gedung sekolah, bangun masjid, nanti 5 tahun lagi dibalikin ya, tapi tanpa bunga. Nah, ya bisa seperti itu. Silakan. Artinya manfaat wakafnya dari uang tersebut bisa menjadi wakaf manfaat dalam waktu 5 tahun yang dipakai untuk pembangunan. Itu antaranya. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan ya, ini penting banget ya, terutama buat Bapak Ibu yang hari ini dan keluarga ya, yang datang untuk ikrar wakaf ini, tentang wakaf polis ya. Tentang wakaf melalui polis ini, kenapa kita lakukan ya? Yang pertama manfaatnya selain tentu untuk lembaga pesantren ya, ya itu yang penting sebenarnya untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Tadi sudah disampaikan Ustaz Hatta ya tadaburnya, yang butuh pahala, butuh wakaf itu kan kita. Ya. Nah, dengan adanya fasilitas berwakaf melalui polis ini, kita sudah bisa berwakaf sejak hari ini. Ya, sejak sekarang ini dengan cara yang sangat mudah, sangat ringan ya. Ikut program asuransi, bayar iuran tabarruk ya setiap bulan ya sesuai kemampuan kita ya. Kita sisihkan nilai asuransinya ya, asuransi santunan meninggal dunia kita wasiatkan, kita wakafkan. Nah, kenapa kita perlu wakafkan segera? Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, nggak ada yang bisa menunda ataupun mendahuluinya. Jadi sebelum datangnya kematian kita poinnya, ya kita nggak tahu, ya kan? Karena di bulan Desember tahun lalu di sini juga nih, ya di bulan Desember tahun lalu tanggal 21 Desember kalau nggak salah, ya kita menerima wakaf dari almarhum, ya. Jadi ada almarhum Pak Agus, itu wakaf polis juga, masih muda, masih 40 tahun. Ya, dia punya nilai polis 500 juta. Ya, yang diwakafkan 100 juta. Kita terima di sini. Ahli warisnya datang menyerahkan wakafnya. Ya, karena masih 40 tahun siapa yang sangka ya kan? Ya, berharap namanya 40 tahun kalau kata Rasulullah 60 70 tahun nanti baru meninggal, umur umat Rasulullah kan begitu. Tetapi ternyata ajal datang lebih cepat karena Covid, meninggal dunia. Namanya meninggal itu kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Sebabnya beda-beda. Ada yang sebab musibah kecelakaan, sebab sakit, sebab jatuh dari tangga, mungkin terpeleset, ya kan? Nggak ada yang tahu kita kan? Nah, karena kita nggak tahu itulah, ini cara berwakaf mudah. Kita wasiatkan wakafnya. Dia sudah meninggal dunia Pak Agus, Pak almarhum Agus. Wakafnya di sini diterima 100 juta. Diterima oleh Maghfirah untuk masjid ini, ya, untuk penyelesaian masjid ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget ya kita siapkan diri kita. Ya, siapkan diri kita. Kita berharap semuanya gitu ya, usia panjang. Masih diberikan kehidupan yang lebih panjang, tapi kita nggak pernah tahu kapan kematian datang kepada kita. Maka ini salah satu cara kita berwakaf dengan mudah. Oke, itu poinnya ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, Bapak Ibu setelah ikrar wakaf, ya, ini ikrar wakafnya ditandatangan semua oleh ahli waris. Polis wakafnya nanti kita ambil ya, kita pegang di sini. Nanti di lemari di belakang sini ada lemari yang disiapkan memang untuk menerima polis Pak Ibu. Sudah ada puluhan ya polis yang nanti disimpan oleh Maghfirah. Nah,
Bila mana kita meninggal dunia, kita nggak tahu ya. Nanti Maghfirah di sini ada tim yang akan membantu menguruskan klaim. Tinggal ahli waris datang saja, membawa sertifikat wakaf, ya, sertifikat wakaf yang akan dikasihkan nanti, informasikan ini orang tua saya, ini suami saya, ini istri saya. Allah lebih sayang, Allah panggil lebih dahulu, meninggal dunia. Kita bantu proses pencairan klaim meninggal dunianya untuk menjadi wakaf dan menjadi hak ahli waris sebagiannya, gitu ya. Nah itu sebagai informasi caranya, gitu ya. Yang penting poinnya adalah bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita sejak hari ini dengan cara mudah, ya, dan kita tahu lembaga yang ngelolanya, ya. Kita tahu ini tempatnya yang akan nanti menyalurkan, memfasilitasi wakaf dari Bapak Ibu semua, insya Allah. Itu ya sebagai informasi. Baik, jadi ada teman? Ya. Baik, ini ya nanti ya kita akan bergantian ya, kita akan bergantian. Mohon nanti sabar saja ya, jangan dulu pulang ya, jangan dulu pulang. Nanti kita ada siapin makan siang juga nanti sebelah sana. Ini sebenarnya coffee break juga kita siapin, cuma takutnya bolak-balik kalau nanti harus coffee break. Jadi saya minta untuk diantar aja biar nggak keluar-keluar gitu ya, biar kita lebih fokus, lebih konsentrasi gitu ya. Nah, nanti siang setelah sholat zuhur kita ada makan siang, silakan gitu ya. Setelah acara kita akan berdoa, kemudian kita akan foto bersama ya, foto bersama. Setelah itu baru kita siap-siap sholat zuhur dan makan siang insya Allah ya. Baik, untuk yang pertama silakan Ibu Rahayu ya, Ibu Rahayu Sulistina dan ahli waris Davi, Bima dan saksi-saksinya ya, Mbak Mila, tolong dibantu. Ini geser dikit ke sana. Depan dikit. Nah, sini.